inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Baik, pendengar, kita bahas pada pagi hari ini upah rendah, buruh jauh dari sejahtera. Upah masih rendah, buruh jauh dari sejahtera. Nah, upah pekerja ini masih menjadi salah satu isu yang kemudian diangkat dalam peringatan Hari Buruh Sedunia yang berlangsung atau diperingati hari ini 1 Mei 2021 ya. Selain dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang juga masih terus mendapat tentangan dari para kaum buruh. Nah, lalu bagaimanakah kemudian upaya perjuangan kaum buruh untuk bisa mengangkat harkat derajat kemudian juga kesejahteraan mereka begitu supaya aturan mengenai upah minimum ya juga bisa diterapkan secara keseluruhan. Tidak ada lagi kemudian nantinya para pengusaha yang masih memberikan upah di bawah upah minimum kepada para pekerja-pekerja mereka. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Andi Malanti ya. Beliau adalah Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Pak Andi Malanti, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Pak Andi Malanti? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, hari ini diperingati sebagai Hari Buruh, upah masih menjadi salah satu pokok perjuangan yang masih diperjuangkan ya, karena ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih menggaji pekerja mereka di bawah upah minimum begitu. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, apakah upah saat ini yang diberikan sudah memenuhi standar untuk kehidupan layak ataukah ini masih jauh dari kata layak untuk buruh hidup sejahtera? Bagaimana menurut pandangan dari Pak Andi Malanti? Iya Pak, jadi kalau cerita tentang upah tergantung perusahaannya Pak. Ya. Layak atau tidaknya pekerjanya tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya sadar atas hak dasar daripada pekerja, maka pekerja itu akan menjadi layak. Yeah. Yang menjadi persoalan di sini adalah kadang para pengusaha kita ini tidak sadar atas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Kadang lebih kedepankan dia punya hak dibanding dari kewajiban. Yeah. Itu fakta dan terbukti bahwa bagi banyak pengusaha-pengusaha kita yang belum memberikan upah minimum provinsi sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada saat ini. Yeah. Pertanyaannya adalah, kenapa seperti itu? Karena pemerintah ompong, nggak punya gigi, tidak punya power, tidak punya kekuatan. Tidak punya power untuk melakukan penegakan hukum di negara kita tercinta ini. Kenapa tidak punya power? Karena itu tadi banyak faktor. Tidak perlu saya sebut faktornya apa gitu kan. Tapi yang jelas banyak faktor. Belum ada sanksi yang tegas diberikan kepada pengusaha yang melanggar ketentuan undang-undang mengenai pemberian upah tersebut, Pak ya? Sampai detik ini belum ada. Jadi beberapa perusahaan yang ada di Makassar yang seharusnya dapat sanksi itu tidak diberikan sanksi. Para pekerja melapor kepada pihak yang berwajib, kata berwajib, orangnya tidak ditemukan. Bayangkan pengusaha tidak sulit ditemukan, ya kan? Tetapi ketika kasus-kasus lain yang lakukan adalah orang-orang biasa, gampang sekali didapat. Tetapi kalau pengusaha susah didapat. Mau bukti itu SPBU Hasanuddin sampai detik ini belum ditemukan bosnya. Itu bukti dan kami sudah lapor ke Polda. Dan mohon Pak Kapolda juga menindaklanjuti ini karena kami sudah menyuruh kepada Pak Kapolda pada saat ada silaturahmi kami dengan beliau. Dan semoga ini bisa didengar. Kalau menurut Pak Andi sendiri melihat sejauh ini, khusus mungkin yang perusahaan-perusahaan yang berada di Makassar, sudah berapa persen sebetulnya mereka yang sudah mematuhi ketentuan untuk sistem penggajian kepada para pekerja-pekerja mereka ini?
Ya. Jadi izin Pak, jadi kalau persoalan itu tergantung dari perusahaan-perusahaan. Ya. Nah, kalau cerita tentang perusahaan-perusahaan menengah ke atas, itu sudah pasti Sudah bahwa pasti. upahnya susah sesuai. Oke. Mungkin yang tergabung dengan asosiasi begitu Pak ya? Yang khususnya yang tergabung di serikat buruh itu sudah bisa dipastikan bahwa upahnya sesuai. Sesuai. Oke. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah perusahaan-perusahaan menengah ke bawah lalu kemudian tidak berserikat. Tidak Saya sudah bisa berserikat. pastikan bahwa mereka hak normatifnya itu tidak jalan sebagaimana mestinya. Itu sudah saya pastikan. Menengah ke bawah ya. Yang tidak berserikat sudah pasti tidak memberikan hak normatif secara utuh. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang tidak masuk dalam organisasi pengusaha juga ini pada umumnya mereka belum menggaji sesuai dengan ketentuan begitu. Apakah memang seperti itu atau? Oh iya. Ya. Banyak. Ya, jadi perusahaan-perusahaan di Makassar ini kan tidak semua masuk APindo, Pak. Iya. APindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia. Itu tidak semua, hanya sebagian kecil saja yang ada di Makassar. Oke, tapi kalau perusahaan yang sudah tergabung dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia ini pastinya rata-rata mereka sudah memberikan ya sesuai dengan ketentuan untuk upah para pekerja mereka. Oh iya, karena perusahaan-perusahaan yang tergabung di APindo itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Iya. Contoh PT Pale, PT Tonasa, Womel, itu perusahaan-perusahaan besar, itu sudah pasti. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan yang bergabung di APindo yang menengah ke bawah dan tidak berserikat, saya juga tidak yakin bahwa itu memberikan upah minimum provinsi. Oke. Nah, sejauh ini apa sih yang menjadi ketentuan Pak untuk pemberian upah kepada buruh dan juga pekerja ini? Apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan? Iya, jadi sebenarnya kan alas haknya kan sudah jelas bahwa ada undang-undang lalu kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan kota mengeluarkan upah minimum, SK upah minimum. Nah, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh sebagai pengawas. Nah, disitulah letak kurang mempunyai power pemerintah kita ini di pengawasan. Padahal kan di situ dikasih tugas untuk melakukan pengawasan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan norma-norma kerja. Tapi terbukti saat ini masih banyak pengaduan yang dilakukan oleh buruh maupun serikat buruh di pegawai pengawas ketenagakerjaan yang sampai saat ini belum selesai juga. Sebelum pandemi belum selesai, hingga pandemi juga belum selesai. Apalagi, oke. Nah, ini kan ada kan juga data ini Pak Andi Malanti ya bahwa masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang kemudian menjadikan upah minimum ini sebagai upah maksimum. Nah, ketika mereka sudah menggaji sesuai dengan upah minimum ya, nah mereka sudah menyatakan bahwa sudah melaksanakan ketentuan. Nah, padahal kita tahu bahwa upah minimum ini merupakan standar minimum diberikan kepada para pekerja yang bekerja belum setahun, masih lajang dan belum menikah. Nah, tetapi kebanyakan ya mereka sudah memberikan upah tersebut sebagai standar maksimum di perusahaan-perusahaan mereka. Apakah masih ada yang seperti itu di sini, Pak? Banyak, Pak. Masih banyak. Jadi sebenarnya kalau cerita tentang upah minimum itu adalah sungguhnya tidak adil, Pak. Ya. Kalau itu dijadikan alasan atau dasar bahwa pengusaha ini sudah menjalankan aturan. Ya. Jadi kenapa saya katakan itu tidak adil? Karena upah minimum ini bagi pengusaha-pengusaha menengah ke bawah, ya kan, itu kesulitan untuk memberikan upah minimum. Ya. Tetapi perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas itu sesungguhnya
dia mampu memberikan upah minimum, tetapi diberikan hanya upah minimum karena dia beralasan bahwa Sesuai ketentuan. mengikuti ketentuan. Itu fakta juga, Pak. Iya. Banyak. Dan yang menarik lagi adalah banyak hak-hak pekerja yang diselewengkan, terkhusus adalah pembayaran sebagian kepada BPJS Ketenagakerjaan. Contoh, Iya. misalnya upahnya 5 juta nih Pak, Iya, betul. sebulan. Tetapi dilapor ke BPJS Jamsostek atau BP Jamsostek itu Ketenagakerjaan. hanya UMP. Mhm. Itu banyak Pak. Ya. Dan mohon para pengusaha kita yang ada di Republik ini, terkhusus di Sulawesi Selatan dan lebih terkhusus lagi di Kota Makassar, ya terbuka dirilah. Mhm. Janganlah selalu mempermainkan hak-hak pekerja. Mhm. Karena ketika itu lakukan, apalagi ini bulan Ramadan, bisa saja nanti neraka jahanam kau dapat. Dan itu haknya orang. Ya. Apa implikasinya Pak ketika mungkin ini tidak sesuai dengan gaji yang upah yang diterima kemudian yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan ini? Nah, itu bisa dilaporkan langsung kepada kami di Serikat Buruh, Ya. bisa langsung dilapor ke Disnaker, dan juga bisa lapor ke BP Jamsostek. Ya. Namanya di situ bagiannya Wasrik, itu yang menangani persoalan itu. Oke. Dan itu wajib. Ya, baik secara agama maupun secara undang-undang kita itu wajib hukumnya harus diberikan. Karena tidak boleh diambil haknya orang. Mhm. Nah, kembali dengan upah minimum provinsi, minimum provinsi itu kan memang tali pengaman yang diperuntukkan bagi para pekerja-pekerja yang masih baru dan lajang. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau pekerja itu sudah berkeluarga? Betul. Bagaimana keluarga itu ketika sudah punya anak? Dan bagaimana ketika pekerja itu sudah punya anak dan bersekolah? Ya, dan sudah lebih dari setahun bekerja begitu ya? Iya. Oke. Itu juga jadi persoalan. Makanya sebenarnya di perusahaan itu harus ada serikat buruh. Kenapa harus ada serikat buruh? Supaya serikat buruh ini bisa membuat sebuah perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan pekerja. Apa yang diperjanjikan? Yang diperjanjikan antara hak dan kewajiban. Yang diperjanjikan adalah bagaimana perusahaan ini bisa besar. Yang diperjanjikan ini adalah bagaimana ini buruh sejahtera. Iya. Tetapi dalam faktanya adalah hanya memikirkan satu versi saja. Ya, bagaimana perusahaan ini besar. Kemudian bagaimana pekerja penghasilannya begitu-begitu aja. Ya kan? Nah, kedepannya memang mesti kalau mau negara kita ini bisa maju, di daerah kita ini maju, ya mesti keterlibatan langsung oleh pemerintah dalam hal persoalan-persoalan ketenagakerjaan, ya terkhusus dalam persoalan-persoalan hak dan kewajiban terhadap pengusaha dan pekerja. Ini dalam tanda kutip ya, tapi ada kepedulian. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah di sini adalah yang melakukan penegakan hukum. Iya. Ya, karena kalau penegakan hukum tidak jalan, ya sama halnya dianggap pemerintah tidak ada. Iya. Nah, jadi harapan kami ke depan ini ya mesti harus ada penegakan hukum lah. Sebaik-baik apapun juga aturan, kalau tidak ditegakkan tidak juga artinya. Pastilah pemerintah pusat mengeluarkan anggaran untuk buat peraturan-peraturan, lalu kemudian tidak dijalankan dengan baik. Baik. Oke. Nah, terkait dengan pengupahan ini kan boleh dikatakan kebanyakan masih menggunakan standar minimum. Lalu bagaimana kemudian ketika pekerja tersebut bekerja lebih dari setahun, sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, dan kemudian anak-anaknya itu sudah sekolah. Nah, mungkin jadi pertanyaan saya sekarang, mungkin dari pengalaman Pak Andi Malanti sendiri melihat yang ada di Makassar lah ya. Sini kan banyak perusahaan-perusahaan begitu ya, yang sudah mempekerjakan banyak ribuan tenaga kerja. Nah, apakah mereka masih digaji yang sama dengan standar minimum ketika
sudah bekerja di atas 2 tahun, sudah berkeluarga, kemudian juga sudah memiliki anak yang sekolah. Nah, lalu apakah gaji mereka ini tetap stagnan ataukah sudah ada niat baik dari perusahaan ya untuk menaikkan gaji bagi para pekerja-pekerja mereka itu? Iya Pak, jadi gini, jadi kalau cerita tentang itu, dan sudah digambarkan bahwa perusahaan ini yang penting mengikuti aturan. Ya, artinya bahwa ketika itu hanya yang penting mengikuti aturan, hanya menggunakan UMP. Jadi jangankan 1 tahun, 2 tahun, sekarang ada anggota kami sudah 16 tahun, bahkan 20 tahun, gajinya tetap UMP Pak. Gajinya tetap UMP. Minimum provinsi. Iya. Nah, tapi kita lihat dari perusahaannya. Kalau perusahaan-perusahaan menengah ke atas itu ya bahkan di atas. Jadi saya punya anggota bahkan gajinya sangat luar biasa besarnya. Profesornya juga bisa sampai 35 juta per bulan. Baik. Pak Nima, nanti kita terima penelpon. Mungkin ada masyarakat yang ingin bergabung Pak ya. Oke, halo. Halo. Selamat pagi. Dari siapa ini? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Ya, silakan Pak Abdullah Sewang. Kalau kita dengar ini berita buruh atau pekerja ini, memang sangat iri sekali kasihannya. Iya. Jadi kalau begini, siapa yang bisa membantu buruh kalau begini? Dikatakan pengusaha susah diketemui. Kalau saya pikir gampang itu, dilapor di Depnaker atau Apindo. Memang susah kalau bekerja dengan buruh. Kalau yang dua ini, Depnaker dengan Apindo tidak fungsikan dirinya. Tapi kalau Depnaker dengan Apindo, dia fungsikan dirinya. Pengusaha bisa kita diketemui dengan buruh-buruh ingin bekerja. Kalau ini yang dua ini berkeras, tapi kalau yang dua ini tidak berkeras, lembek. Memang susah. Iya, harus Depnaker dengan Apindo yang ini berkeras untuk membantu buruh untuk kesejahteraannya. Iya. Baik. Ya, kita ini berbicara soal kemanusiaan ya. Iya. Jadi kalau memang buruh mau dipakai tenaganya dan untuk disejahterakan, ini Depnaker dengan Apindo harus berkeras. Iya, baik. Dengan pemerintah. Baik. Yang bisa supaya ini bisa pekerja bisa selesai dengan baik. Tapi kalau dia ini yang dulu dia tidak fungsikan ini dengan pemerintah, tidak ada apa-apanya. Iya. Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang. Oke Pak Le, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh manakah peran dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian asosiasi pengusaha ya, dan ya juga ini kan ya ini dua sektor ini, dua bidang ini yang paling katanya bisa untuk menengahi begitu Pak Andi Malanti. Ya benar. Jadi sebenarnya lembaga itu yang dua tadi memang mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sebuah perselisihan ketika terjadi perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Ya, cuma dalam faktanya memang yang jadi persoalan di sini adalah tidak semua pengusaha itu anggota Apindo. Itu yang jadi masalah. Walaupun sebenarnya kami dari KSBC, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, bersama dengan Apindo, itu kita rutin melakukan sebuah kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang bernama sosial dialog. Dan salah satunya Serikat Buruh Indonesia yang bekerja sama dengan CNV Belanda, dengan DEF Belanda, itu CNV Belanda itu Serikat Buruh Belanda, dan itu adalah salah satu organisasi pengusaha yang ada di Belanda, itu memberikan kita pelatihan-pelatihan sehubungan dengan bagaimana menyelesaikan perselisihan dengan cara sosial dialog. Dan itu sering kita lakukan bersama-sama Apindo Indonesia dan Apindo Sulawesi Selatan. Dan yang jadi masalah memang adalah ya pengusaha-pengusaha ini tidak semua anggota Apindo, itu pertama. Ya, kemudian dengan pengusaha yang memang punya peranan penting dan mempunyai kewenangan untuk harus menyelesaikan sebuah persoalan atau menengahi sebuah persoalan, itulah pemerintah.
Ya, namun dalam hal ini adalah ketika terjadi misalnya hak-hak atau norma-norma pekerja yang tidak dijalankan oleh pihak perusahaan, itu kadang kesulitan. Walaupun sebenarnya ketika kita temukan ada indikasi perbuatan tindak pidana kejahatan, kadang juga kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Yeah. Jadi bukan cuma kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan, di situ juga ada juga kewenangan dari pihak kepolisian ketika misalnya kita temukan tindak pidana kejahatan. Salah satu contoh tindak pidana kejahatan itu tadi upah. Ya, di Undang-Undang 13 tahun 2003 lalu kemudian ada PP baru yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, yaitu PP 36 37 itu persoalan pengupahan pengganti PP 78 bahwa pengusaha dilarang memberikan upah minimum di bawah upah minimum. Yeah. Dan ketika itu dilakukan maka itu masuk kategori tindak pidana kejahatan. Di sosial belum ada dipidanakan, belum ada pengusaha yang dipidanakan gara-gara menggaji di bawah upah minimum, ya. Tapi di Surabaya sudah ada, di Sumatera juga sudah ada. Yang jelas Selatan ini sangat lemah penegakan hukumnya menurut kami karena serikat buruh, serikat pekerja sudah lakukan pelaporan itu berpuluh-puluhan kali bahkan ratusan kali, tetapi belum ada yang sempat menjadi terdakwa di pengadilan. Hanya sampai sebatas tersangka saja. Setelah itu selesai. Okay. Itu faktanya ya di Selatan. Baik. Ya, Pak Andi Malanti, saya pernah mengingat begitu ya, ini terkait dengan penggajian atau pemberian upah kepada para pekerja. Nah, kebanyakan para pengusaha berpendapat bahwa buruh atau pekerja ini merupakan salah satu aset penting mereka. Nah, sehingga bagaimana caranya pun pengusaha berupaya bagaimana supaya bisa menghidupi dan memberikan penghidupan yang layak kepada para pekerja-pekerjanya, termasuk dalam pemberian upah. Nah, tentunya untuk pekerja yang memiliki kemampuan dan skill yang lebih, ya tentunya tidak akan mendapatkan upah yang itu-itu saja. Pasti akan ada peningkatan. Akan berbeda tentunya ketika pekerja yang memiliki kemampuan yang terbatas. Kerjanya tidak di-upgrade begitu. Kemampuannya tidak di-upgrade, hanya mampu mengerjakan satu pekerjaan saja, ya, meskipun dia sudah bekerja selama beberapa tahun di perusahaan tersebut. Nah, ini yang mungkin menjadi pertimbangan mengapa kemudian bagian human resources ataupun juga SDM di dunia usaha mungkin punya pertimbangan, punya alasan untuk menaikkan atau tidak gaji para pekerja-pekerja mereka. Gimana tanggapan Anda, Pak Andi Malanti? Iya, jadi kalau tentang itu tergantung lagi kepada perusahaannya. Jadi di beberapa perusahaan-perusahaan anggota kami di perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan energi itu sangat dihargai daripada skill, pengalaman, punya macam hal ya. Itu dihargai oleh pihak perusahaan. Dan memang juga pemerintah saat ini sudah mengeluarkan namanya kalau dulu pada saat bersamaan keluar upah minimum itu namanya upah sundulan, ya kan? Ada perbedaan masa kerja di situ, masa kerja 0 tahun, 2 tahun, 1 tahun sampai dan seterusnya, itu ada perbedaan pengupahannya, ada penambahan lah gitu. Itu di zaman 2-3 tahun ke bawah. Nah, sekarang pemerintah sudah mengeluarkan namanya struktur dan skala upah. Jadi struktur dan skala upah di sini adalah disitulah dilihat masa kerja, kemudian kedua pendidikan, ketiga skill, kemampuan SDM bagi pekerja dan beberapa hal. Disitulah bisa membedakan pekerja si A dengan si B dan pekerja-pekerja yang lain. Nah, yang jadi persoalan saat ini adalah memang saya bisa sampaikan bahwa para pengusaha-pengusaha kita yang perusahaan-perusahaan menengah kita yang kelas menengah ke bawah ini ya belum menganut seluruhnya regulasi-regulasi yang diatur oleh pemerintah saat ini. Itu yang jadi persoalan.
Artinya bahwa perusahaan-perusahaan menengah ke bawah ini selalu menganggap bahwa ini adalah sebuah perusahaan keluarga, perusahaan pribadi, padahal dia menggunakan PT. Iya, perusahaan terbatas. Iya. Ini yang jadi masalah di lapangan. Pengakuan di mana-mana bahwa ini adalah sebuah perusahaan keluarga. Iya betul. Perusahaan keluarga karena semua keluarganya kerja di situ, dia direktur, dia keuangan, dia SDM, dia apa dan lain-lain. Tapi dia menggunakan PT soalnya. Ya namanya PT kan bukan lagi perusahaan keluarga namanya, karena itu sudah berbadan hukum. Iya. Ya berarti karena dia sudah berbadan hukum, berarti harus dia melakukan perbuatan hukum juga. Iya. Apapun perbuatan hukumnya ya dia harus bertanggung jawab atas itu. Baik. Ada penelpon Pak, kita bergabung ya. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Saya Samsul Bahri di Makassar. Pak Samsul, silakan Pak Samsul. Sedikit saya soroti. Ini ada pertanyaan besar bagi kita semua. Kenapa persoalan THR ini setiap tahun dipermasalahkan di perusahaan-perusahaan? Kan menurut saya begini, Pak. Kan manajemen perusahaan itu setiap tahun ada, setiap bulan, setiap minggu kan ada kontrol keuangan. Ada kontrol keuangan. Maksud saya begini, ketika 6 bulan terakhir sebelum Lebaran, itu kan bisa dievaluasi. Ada kan pengawasan. Bisa dievaluasi beberapa kekuatan perusahaan untuk membayar karyawan-karyawan yang berhak ini menerima. Kalau memang dia setahun aturannya dia cuma terima sepertiga dari gaji, ya itu supaya tidak menjadi masalah lagi. Maksud saya kok ini terus dibahas tiap tahun, padahal kan ada aturan, ada pengawasan. Di mana letak pengawasan keuangan? Kalau perusahaan itu mengatakan bahwa tidak karyawannya tidak bisa dibayar THR-nya, ya lihat keuangannya, bagaimana kondisi keuangan. Nah sekarang kalau kondisi keuangan tidak mungkin, ngapain mau dibayar? Kalau karyawannya ngomel, ya pecat atau rumahkan dia. Kan ada aturan ketika masuk bekerja, Pak. Saya kira begitu intinya. Daripada kita berdebat berat, mereka demo dengan karena tidak ada yang apa. Kalau menurut Bapak upah saat ini bagaimana, Pak? Menurut saya semua harus ada pengawasan keuangan itu dari 6 bulan terakhir sudah. Jadi setelah tiba masa pembayaran kan tidak ribut. Tidak perlu dibahas ini manggil orang ahli yang itu logikanya. Kita berpikir logika saja, Pak, kalau yang begitu. Sama kita lihat di PNS. Itu PNS kan sudah ada tersedia, ada uang lebaran untuk pegawai. Nah, tergantung nanti kekuatan keuangan negara. Kalau memang bagus, ya dibayar full sama dengan tukinnya. Kalau tidak, ya kan gaji pokok. Nah, sekarang kenapa perusahaan tidak seperti itu? Kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, gimana Pak Andi Malante? Silakan. Iya, jadi THR itu memang jangan ke setiap tahun memang sudah edaran dari Menteri Tenaga Kerja. Karena THR itu adalah wajib, Pak. Namanya wajib ya harus dilaksanakan. Nah, persoalan ketika misalnya perusahaan tidak mampu, ya ada kan aturan yang mengatur itu. Aturannya adalah bisa bermohon penangguhan kepada pemerintah. Iya, cuma kan kadang para pengusaha kita ini ketika dia beruntun diam-diam, ketika dia mengalami kerugian baru mencuat kiri kanan. Ya cerita apa dan lain-lain. Tapi kalau banyak untungnya diam-diam saja. Itu kadang ya. Dan semoga Bapak ini yang tadi bertanya tidak seperti itu. Nah, tidak bisa juga berbahasa kalau tidak ada uang harus tidak bisa dibayar. Dan itu adalah sebuah kewajiban mereka, pengusaha, untuk wajib hukumnya membayar kepada pekerja. Itu aturannya, ada undang-undangnya. Kecuali kalau undang-undangnya sudah dihapus, ya baru. Atau mungkin perusahaannya sudah bangkrut begitu? Iya, kan lain halnya kalau bangkrut. Ya, lain ceritanya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa kadang uang perusahaan habis karena dia melakukan investasi di tempat yang lain atau di usaha-usaha yang lainnya. Sehingga di perusahaan yang dimana bekerja ini buruh habis uangnya. Ya. Dia melakukan investasi, entah beli rumah untuk beli rumah motor
mobil mewah, rumah mewah, atau buka usaha lain. Dan itu banyak, Pak. Banyak perusahaan-perusahaan kayak gitu. Saya sering temukan bahwa ini habis uangnya, Pak, kata dia. Tetapi dia investasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Beli rumah mewah dengan menggunakan aset-aset perusahaan itu. Perlu memang kita harus sadari ya, kenapa kita punya para pengusaha-pengusaha ini kurang maju-maju, gagal maju-maju, karena tidak profesional mengelola perusahaannya. Ya, beda di luar negeri sana kayak Jepang misalnya, Toyota, Honda, itu sudah berabad-abad itu masih bertahan perusahaan itu. Kenapa? Karena memang betul-betul dikelola secara profesional. Mereka tidak dia mampu membedakan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan perusahaan. Tetapi para pengusaha kita, ini perlu saya kritisi, para pengusaha kita yang ada di Republik ini, khususnya perusahaan-perusahaan menengah ke bawah ini, itu disatukan, ya kan? Aset perusahaan dengan aset pribadi, kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi. Nah, akhirnya apa? Rancu. Ini pembelajaran ya buat kita semua, khususnya para pengusaha-pengusaha kita. Kalau mau perusahaan besar harus profesional. Pisahkan untuk kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Di perusahaan. Oke. Kan gitu. Oke. Jangan kemudian mengorbankan para pekerja hanya untuk kata lain untuk ekspansi usaha begitu ya? Karena itu sudah pasti, Pak. Iya, ratusan dan bahkan ribuan pengusaha seperti itu. Maka kurang bagus kalau kita menunjuk perusahaan si A, si B, si C kan. Tetapi itu harus disadari oleh pengusaha. Ya. Baik. Di perusahaan, iya. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Baik. Ya, terakhir mungkin Pak Andi Malanti, apa mungkin di peringatan Hari Buruh Sedunia yang jatuh hari ini 1 Mei 2021 ya, salah satu yang kemudian masih menjadi perjuangan kaum buruh adalah bagaimana kemudian kaum buruh bisa mendapatkan upah yang layak, pemberian upah itu ya, juga bagaimana kemudian perusahaan tetap bisa memikirkan kesejahteraan para karyawan ataupun juga para pekerja-pekerjanya. Gimana Pak Andi Malanti? Iya, jadi isu-isu sekarang ini May Day 2021 sebenarnya selain dari upah masih banyak lagi, Pak, sesungguhnya yang diisukan oleh teman-teman pekerja. Jadi selain dari upah, kemudian THR, isu tentang pesangon juga yang menarik saat ini. Karena teman-teman pekerja saat ini risau atas ada nilai pesangon yang dikeluarkan oleh PP 735, Keseluruhan dengan pembayaran pesangon, itu sangat jauh berbeda dengan nilai yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, yang menarik dari sini adalah ketika misalnya pekerja di PHK dengan melakukan kesalahan, maka pengusaha hanya bisa memberikan 0,5% dari pesangon 1 kali ketentuan. Itu. Kedua, di pasal 156 Undang-Undang 13 di ayat 4-nya itu sudah dihilangkan di poin C, kalau tidak salah, persoalan 15% dari uang pengobatan dan perumahan. Itu sudah hilang lagi. Jadi banyak hal-hal yang dirugikan dengan dilahirkannya PP 35 ini atas turunan daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang cipta lapangan kerja, Pak. Jadi intinya adalah semoga Mahkamah Konstitusi menerima gugatan para penggugat, kebetulan yang menggugat kami, Pak, dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Mahkamah Konstitusi, meminta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja itu dibatalkan. Karena itu ini ada dua poin penting di Hari Buruh ini, Pak, ya, membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga upah buruh. Upah buruh, THR juga, Pak. THR semuanya. Dan itu banyak isu sesungguhnya, isu-isu regional itu banyak, tapi isu sentralnya adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 ini tentang Cipta Lapangan Kerja ini dibatalkan karena sangat-sangat merugikan bagi kaum buruh di Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan bahwa
banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan atas pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 saat ini dikembalikan lagi oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Salah contohnya adalah pasal 148 di Undang-Undang 13 bahwa pengusaha itu sudah dicabut. Yeah. Isinya adalah tentang kesalahan-kesalahan berat yang dilakukan oleh para pekerja dan pengusaha langsung mem-PHK. Tetapi karena pasal itu diputuskan dicabut, maka tidak berlaku saat itu. Nah, saat ini diberlakukan lagi di Undang-Undang Omnibus Law ini, dan hal ini sangat merugikan bagi kaum buruh yang ada di Republik, khususnya di Kota Makassar ini, Pak. Baik. Ya, Pak Andi Malanti, ya, terima kasih atas waktunya bersama RRI Makassar pada pagi hari ini. Semoga saja apa yang diperjuangkan ini bisa terrealisasi, kemudian pemerintah bisa melihat semua dengan jelas begitu, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Andi Malanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar narasumber kami yang pertama, Bapak Andi Malanti, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, ya, telah hadir. Dan kita rehat dulu, tetap bersama kami dalam Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bangga buatan Indonesia. Tadi sudah kita saksikan bahwa produk lokal NTB disampaikan oleh Bapak Gubernur diminati oleh pasar mancanegara. Hal ini menunjukkan potensi produk Indonesia begitu kuat dan perlu dikembangkan sehingga memiliki nilai tambah, dan inilah yang diperlukan bangsa Indonesia ke depan, ketersediaan produk unggulan daerah untuk melengkapi kebutuhan wisatawan domestik. Apa yang kita lakukan saat ini saya pikir sudah tepat melalui Bangga Buatan Indonesia. Kita sudah bergerak mempersiapkan produk-produk unggulan daerah. Dengan demikian sinergi Bangga Buatan Indonesia dengan bangga berwisata di Indonesia aja dapat berkontribusi bagi perekonomian bangsa Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar, ya. Kita masih bahas upah masih rendah, buruh jauh dari sejahtera. Saya bersama dengan salah seorang pengusaha di Makassar yang bergerak di bidang perhotelan, Bapak Arwan Cahyadi. Pak Arwan, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, apa kabar? Salam RRI, Iya. di udara tetap di udara. Salam, terima kasih, jaya selalu Pak Arwan Cahyadi. Iya, Pak Arwan Cahyadi, saya tahu betul bahwa dalam setahun ini salah satu usaha yang paling mendapatkan tekanan yang begitu berat akibat pandemi COVID-19 adalah usaha perhotelan, dunia pariwisata, ya. Hotel imbasnya cukup keras, Pak. Tapi saya yakin dan percaya
para pengusaha-pengusaha ini tetap ingin memberikan yang terbaik bagi para pekerja-pekerjanya. Nah, di peringatan Hari Buruh Sedunia ini Pak Arwan Cahyadi, salah satu poin yang kemudian masih menjadi perjuangan kaum buruh adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan bagi kaum buruh, bagi para pekerja. Nah, kemudian dengan adanya ketentuan dari pemerintah tentang upah minimum, nah ini menjadi pertanyaan, apakah upah minimum tersebut sudah bisa mengindikasikan bahwa buruh itu sudah hidup layak atau hidup sejahtera? Bagaimana kalau tanggapan dari dunia usaha sendiri Pak Arwan Cahyadi? Iya, kalau saya sepaham bahwa dunia turisme, dunia kepariwisataan paling terpuruk, mulai dari penerbangan, jasa angkutan, jasa penginapan. Ini yang paling berat. Ekonomi tidak tumbuh, bahkan ya cenderung menurun. Lebih lemah lagi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dan itu kita sudah derita hampir setahun lebih. Ulang tahun yang kedua hampir lah ya. Betul. Dan ini tidak pernah terpikirkan dari sektor usaha manapun juga, bahwa suatu ketika hampir 2 tahun, barangkali entahlah sampai kapan berakhirnya, belum tahu juga, bahwa dunia usaha parah. Tetapi memang benar juga bahwa tidak semua usaha itu parah seperti turisme. Buktinya di bagian sektor kesehatan dan katakanlah perlengkapan yang menunjang hal itu semua tetap eksis, bahkan tumbuh subur. Nah, ada juga yang tumbuh subur adalah perlengkapan yang menyangkut dengan keolahragaan. Betul. Mulai sepeda sampai olahraga pokoknya perlengkapan olahraga lah begitu. Pokoknya lah, iya itu juga itu segar. Kemudian yang tak kalah segarnya juga itu kegiatan-kegiatan yang ada di rumah itu tumbuh segar juga. Apa saja itu. Komunikasi, telekomunikasi, ya. Entertainment juga bisa tumbuh. Ya, betul. Nah, kembali seperti apa yang dikatakan bahwa keterpurukan dan berakibat kepada dampak daripada perburuhan atau tenaga kerja. Ingin saya sampaikan bahwa memang kita berpikir bahwa antara telur dan ayam dulu. Kita tahu bahwa dunia keterpurukan ini jangankan membayar biaya rutinitas saja, operasional, untuk kebutuhan saja operasional, untuk kebutuhan karyawan yang begitu banyak untuk makan hari-hari juga cukup memberatkan sektor usaha. Apalagi depan ini kita berada di saat Ramadan selesai, pastikan ada THR. Ini semua menjadi persoalan buat dunia usaha. Yang paling berat dan terpukul adalah sektor pariwisata. Nah, oleh karena itu kita harus bersama memahami bahwa sebaiknya kita sama-sama melihat sikon dengan melek mata terbuka bahwa kondisi seperti itu. Pemerintah saja sekarang sudah didengungkan bahwa THR itu akan mendapat potongan. Jadi artinya tidak seperti yang biasa 2 tahun sebelumnya para PNS dan lainnya. Dan itu sudah akan terjadi pemotongan. Nah, kalau pemerintah saja sudah seperti itu, bagaimana dengan dunia usaha? Bagaimana kita ya? Tetapi saya yakin bahwa gelombang badai yang kita derita sama-sama ini harus kita pikul bersama. Kalau kita ibarat berlayar bersama, mari kita sama-sama menjaga perahu itu supaya tetap stabil sampai suasana reda, badai selesai dan kita bisa berlayar menarik samudra seperti apa yang kita harapkan dari awal-awalnya. Saya ingin tahu nih Pak Arwan Cahyadi, Pak Arwan Cahyadi ini mengenai pemberian upah kepada para pekerja. Saya ingin tahu sendiri dari kalangan dunia usaha. Taruhlah ini di luar pandemi Pak Arwan ya. Katakanlah ketika kondisi sedang normal. Nah, bagaimana sebetulnya pengusaha memberikan upah kepada para pekerja-pekerjanya? Apakah tetap pada berketentuan, berpedoman kepada upah minimum, ataukah upah minimum itu hanya untuk memang bagi karyawan yang
masih lajang ya, sesuai ketentuan masih lajang, belum setahun bekerja, belum berkeluarga. Lain halnya nanti ketika karyawan tersebut sudah bekerja dengan lebih dari 2 tahun, kemudian berprestasi, punya kemampuan yang lebih, artinya memiliki dampak, kemampuannya itu memiliki dampak bagi perusahaan. Nah, bagaimana kemudian dunia usaha menilai ini dan memberikan upah kepada karyawan-karyawan tersebut, Pak Arwan? Ya, ini satu perumpamaan. Yeah. Kalau saya beternak itik atau beternak ayam, yeah, dan ayamnya rajin bertelur, nggak mungkin kita sembeli ayamnya atau sembeli itiknya. Sama halnya dengan karyawan. Kalau dia profesional, saya yakin kita tidak akan membayar seperti kacang dan monyet gitu, ya. Yeah. Ya, jadi bukan saya katakan bahwa tenaga kerja itu adalah monyet, bukan. Ada istilah dalam bahasa Inggris, you pay nut, you get monkey. Kamu bayar dengan kacang, maka kau akan dapat monyet, begitu. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas SDM kita. Semakin kita berkinerja bagus, kejujuran, loyalitas. Fokus dalam tugas kita sehari-hari, itu saja yang kita. Jadi seperti kondisi sekarang ini, Pak, saya terikat pada tahun 98 waktu krisis moneter. Ada tipe 4 karyawan tenaga kerja, ya. Ada tenaga kerja yang namanya inovatif. Ada tenaganya yang inovatif. Kreatif mungkin juga, ya. Inovatif, kreatif. Kemudian ada yang karyawan yang sifatnya standar aja. Stagnan. Nah, ya, yang pada saat Kismon waktu lalu, yang pertama dikeluarkan tenaganya atau dikurangi tenaganya yang standar biasa saja, yang standar saja. Ya, itu pun sudah standar, itu sudah lumayan ya dibanding yang tidak standar ya. Kemudian pengurangan berikutnya adalah yang kreatif. Kemudian terakhir adalah inovatif. Karena inovatif pasti akan kreatif dan kreatif pasti akan di luar daripada standar. Nah, itulah menjadi semua persoalan yang kita harus hadapi bersama. Kita harus mengerti bersama. Dunia usaha tanpa kehadiran dari karyawan juga tidak akan jalan. Dunia karyawan tanpa usaha juga tidak akan jalan. Tetapi kita mesti tahu bahwa kita di dunia ini tidak hanya Indonesia yang membutuhkan karyawan. Indonesia membutuhkan pabrik. Indonesia yang membutuhkan bla bla bla. Dunia usaha juga bisa memilih, saya buka pabrik saja di Vietnam misalnya. Karena di sana upah buruhnya lebih murah. Kemudian kelayakan daripada maksudnya ini apa namanya? Jaminan berusaha. Kepastian hukum lebih terjamin. Jaminan berusaha. Maka sektor investor pasti akan melirik ke sana. Apakah dia ke Vietnam, apakah dia Korea, atau dia Malaysia, apakah Indonesia, atau di China, itu semua akan memilih situ. Kita bisa lihat bahwa begitu banyak pabrik-pabrik di Indonesia pada akhirnya tindakan ke Vietnam. Itu artinya apa? Ada persoalan di Indonesia. Persoalan kepastian hukum, persoalan pungli, pungutan liar yang membuat ekonomi tinggi, biaya ekonomi tinggi, kemudian masalah karyawan. Kalau semua tenang, damai, sejahtera, saya yakin kita pasti akan menuai sesuatu yang luar biasa. Saya pernah wawancara dengan salah satu pengusaha juga nih, Pak Arwan, mengatakan bahwa kami para pengusaha, ya, apapun kami lakukan untuk pekerja kami, termasuk menjual celana dalam pun untuk kelangsungan hidup pekerja kami, ya. Karena pekerja bagi pengusaha adalah salah satu aset yang paling berharga. Gimana, Pak? Betul. Setuju. Ya. Kita sudah alami sekarang, Pak. Untuk mempertahankan hotel dengan sak itu kita sudah jual-jual segala macam. Jual semuanya. Yang aset yang kita bisa lepas demi untuk mempertahankan. Karena kita berpikir, Pak, kalau kita mempekerjakan 100 orang tenaga kerja, kita bayangkan berapa ratus orang di belakang tenaga kerja kita. Yang anaknya, betul. Kelangsungan hidup dan biaya-biaya lainnya. Oke. Jadi banyak sebenarnya. Jadi pengusaha itu nggak pikir cuman pekerja saja begitu, Pak, ya? Oh, banyak, Pak. Kita lihat pukulan kita yang paling besar, Pak, sekarang ini dunia usaha. Listrik. Ya. Kemudian masalah kebutuhan air. Betul. Itu juga menjadi faktor. Kemudian, upah. Baik. Upah juga sektor yang paling tinggi. Iya. Nah ya,
soal tenaga kerja yang ada di perhotelan itu mungkin harus kita pahami bahwa orang kerja di perhotelan itu tidak hanya mendapatkan gaji tok, tetapi juga ada mendapatkan servis. Itu servis biasanya dibagikan pada setiap tanggal 15 pertengahan bulan. Itu juga membuat komponen-komponen penghasilan untuk dibawa ke rumah UMP itu jauh lebih besar daripada dari UMP yang umum. Kalau saya mempekerjakan orang misalnya dengan UMP sebagai penjaga toko, ya akan beda dengan penjaga hotel. Nah, penjaga toko kalau UMP-nya sekarang 3 juta misalnya, di ini juga 3 juta. Resepsionis di hotel itu akan lebih dari itu, karena ada komponen servis di situ. Nah, sekarang kita bisa maklumi bahwa hampir semua di sektor pariwisata itu tidak memungut lagi pajak 10% kepada tamunya. Tidak ada lagi pajak 10%, PPN Pak ya? Iya. Pajak hotel restoran. Pajak hotel dan restoran. Oke, baik. Ya, baik, terakhir mungkin Pak Arwan Cahyadi, apa yang mungkin Pak Arwan bisa memberikan penjelasan ya, terutama mungkin kepada para pekerja, pada kaum buruh ya, bahwa seperti ini loh kami para pengusaha berjuang juga, bukan hanya berjuang untuk kaum buruh. Bagaimana kelangsungan usaha? Kalau usaha terus berlangsung, pastinya buruh tetap juga akan berlangsung, tetap bekerja begitu. Ya, gimana Pak Arwan? Jadi ibarat begini, mari kita lihat, kita lihat situasi kondisi sekarang ini. Pandemi ini sudah berkepanjangan hampir 2 tahun bala. Nah, kalau kita semua saling memahami, saya yakinnya kita akan cepat melepas semua persoalan COVID dan kita akan berjaya kembali. Gelombang tidak selalu membawa badai, tidak selalu pasang surut, tapi ada saatnya juga gelombang agak tenang. Mari kita berlayar kembali. Baik, mungkin ada ucapan kepada kaum buruh di dalam peringatan Hari Buruh ini. Buruh, sukses buat buruh. Tanpa buruh, tanpa pengusaha itu tidak ada sesuatu. Buruh dan pengusaha selalu berjalan seiring sejalan. Baik. Seperti dua sejoli. Baik, betul. Nggak ada dunia usaha kalau nggak ada buruhnya, Pak ya. Setuju sekali. Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Arwan Cahyadi atas waktunya. Ya, sukses selalu. Saya berharap pandemi cepat berlalu, dunia usaha terutama pariwisata bisa kembali bergerak begitu Pak ya. Iya, amin. Kita harapkan demikian Pak. Baik, terima kasih untuk wawancara kita pagi ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Iya. Arwan Cahyadi pendengar, salah seorang pengusaha bergerak di industri perhotelan, industri pariwisata, sudah memberikan penjelasan tanggapannya terkait dengan upah dari buruh. Topik kita pada pagi hari ini, upah masih rendah, buruh jauh dari sejahtera. Baik, saya cukupkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Saya Alfian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sebentar ada Arfan yang akan menemani Anda ya sampai menuju pukul 18 sore. Sampai jumpa.